Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asda Channel, channelnya Tauhid Islam tetap yang terbaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang ini jam 12.00 waktunya istirahat di PT Dongkwang ataupun dimanapun berada. Manfaatkan, gunakan istirahat ini dengan semaksimal mungkin untuk merefresh tubuh kita, dan setelah itu kita beraktivitas, bekerja lagi, mencari rezeki, yang dimana salah satunya adalah jihadnya seorang suami untuk keluarga dan istri dan anak-anaknya. Oke, bismillah. Tidak terlalu panjang, tidak langsung saja. Mungkin pada hari ini di jam istirahat, Kang Asda akan membahas tentang aktivitas, diawali dari sekarang, aktivitas selama 24 jam yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa sih yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW selama 24 jam sehari full, dari mulai bisa jadi dari malam hari ataupun dari jam 6 pagi ataupun dari, ya kita awali saja. Pertama, mungkin saya akan mengambil di dalam kitab Al-Yaumun Nabawiyah yang dimana dikarang oleh Syekh Abdul Wahab At-Torairi, yaitu imam besar di Mekah. Al-Yaumun Nabawiyah itu suatu kitab yang dimana referensi akan menjadikan suatu referensi pembahasan hari ini tentang aktivitas 24 jam keseharian ataupun bisa jadi per jam. Jam sekian Rasulullah melaksanakan kegiatan apa, Rasulullah setiap jam sekian melaksanakan apa. Oke, kita diawali dengan di malam hari ataupun sedikit dulu. Jadi kenapa mungkin kita membahas tentang per jam, padahal ketika zaman dahulu itu tidak ada yang disebut dengan jam. Tapi orang-orang terdahulu ketika zaman masa Nabi pada waktu itu terkhusus waktu ataupun tanggal dan harinya itu sudah tertera dan sudah ada. Malahan ketika bulan Muharram, bulan Rabiul Awal dan bulan-bulan seperti itu sudah ada ketika sebelum ataupun ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Cuman ketika tahunnya itu zaman Rasulullah SAW itu, apalagi sebelumnya itu selalu ditentukan bukan dengan angka, tapi dengan suatu kejadian. Seperti ketika Rasulullah waktu lahir terjadinya serangan pasukan Abraha menyerang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka pada waktu itu lahirnya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdillah, yaitu ketika disebut dengan 12 bulannya itu, tanggalnya 12 itu, terus bulannya Rabiul Awal dan tahunnya itu bertepatan dengan serangan pasukan gajah, maka disebut dengan tahun gajah. Itu ada yang di dalam kitab-kitab lain ataupun para ulama yang menafsirkan ataupun mengungkapkan ada tanggal 9 Rabiul Awal, 10, tapi kebanyakan itu 12 Rabiul Awal. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi tanggal 19 Oktober bertepatan itu disebutkan Maulud Nabi. Insya Allah kita rayakan Maulud Nabi, kelahiran Muhammad bin Abdillah, memperingatinya, tapi bukan berarti memperingati seperti hanya orang-orang di luar ataupun non muslim di luar agama Islam dengan perayaan bolu ataupun apa-apa. Kita hanya memperingati momennya saja bahwa pada waktu 12 ribu awal itu di sana lahirnya
dilahirkan, diturunkan oleh Allah seorang yang akan memberikan kelanjutan bahwa risalah. Oke, Alhamdulillah. Walaupun pada waktu itu tidak ada yang disebut dengan jam, tapi orang-orang zaman dahulu itu sudah bisa menentukan. Jadi mungkin waktu-waktunya itu ada nama, seperti ketika matahari terbit, waktu fajar. Terus ketika maghrib, waktu syuruk. Terus ketika siang hari, waktu duha. Terus ketika di antara antara subuh ataupun fajar dengan jam 12, sekitar jam tengah-tengah itu jam 9 itu waktu duha. Itulah. Alhamdulillah itu nama-namanya. Oke, alhamdulillah. Jadi itu yang ditentukan oleh orang-orang terdahulu. Kita akan membahas pada hari ini yaitu ketika aktivitas Rasulullah di malam hari dari mulai ketika jam 1 lah. Kita mulai jam 1, jam 2, jam 3 dan berikutnya. Jadi apa sih aktivitas Rasulullah SAW ketika jam 1 itu? Jadi yang disebut dengan lail, malam, ketika zaman dahulu itu, zaman Nabi Muhammad SAW itu diawali dengan terbenamnya matahari yang disebut dengan maghrib sampai dari tenggelamnya matahari maghrib sampai terbitnya matahari, itu disebut dengan waktu lail. Dari maghrib sampai subuh lah gitulah, itu patokannya. Dan kalau di dalam Al-Quran itu bahwa ada malam itu dibagi tiga, sepertiga. Dan Rasulullah kalau dihitung di pertengahan itu udah sekitar jam 11 malam. Pernah Rasulullah pada waktu itu ketika terbangun sekitar jam tengah malam lah, sekitar jam 11 antara jam 12, lalu mengambil air wudhu, lalu dia berangkat keluar. Dan istrinya pada waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, mau kemanakah engkau pada hari ini?" Ada di dalam kitab lain ataupun ulama yang membahas bahwa aku akan sholat isya karena isya itu adalah waktunya jam 11 malam. Tapi aku tidak ingin memberatkan umatku. Jadi pernah ada suatu pernyataan dari Rasulullah pada istrinya, yang salah satunya adalah Siti Aisyah radhiyallahu. Alhamdulillah, dari mulai jam 11 malam Rasulullah terbangun dan mungkin seperti aktivitas biasa Rasulullah, apa yang dilaksanakan dalam jam 11 malam itu adalah dia melaksanakan sholat sunnah yang disebut dengan qiyamul lail ataupun sholat tahajud lah. Berapa rakaat kan Rasulullah sering melakukan sholat tahajudnya itu ataupun qiyamul lailnya itu ya tergantung. Ada Rasulullah pernah 2 rakaat. Sholat yang pertama Rasulullah selalu membuka dulu dengan kalau di dalam itu mah warning up itulah, sholat persiapan, sholat yang ringan. Yang dimana sholat yang ringan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 2 rakaat. Setelah ambil air wudhu, disebut Rasulullah terus sholat 2 rakaat dengan sholat ringannya, cuma membaca Al-Fatihah dalam rakaat pertama, lalu dia ruku dan sujud dengan begitu ringan. Santai. Yang berikutnya surat Al-Fatihah lagi, setelah itu dia ruku lagi, begitu lagi. Ibn setelah sholat 2 rakaat, sholat pembuka, maka Rasulullah melaksanakan sholat tahajud. Jadi ketika bisa jadi ada sholat tahajudnya itu ada yang 4 rakaat, paling minimal berarti ketika sholat pembukanya 2 rakaat, tahajudnya 2 rakaat, lalu ditutup dengan witir. Witirnya itu ada biasa 1 ataupun 3. Rasulullah kebanyakan 3 rakaat. Kalau Rasulullah melaksanakan witirnya 3 rakaat, berarti paling sedikit itu sholat tahajudnya cuma 7 rakaat. Karena 2 rakaat sholat pembuka, 2 rakaat sholat tahajud, dan ditutup witir. Ataupun 5 bisa jadi karena sholat witirnya 1. Tapi berapakah Rasulullah itu selalu melaksanakan? Kebanyakan di sholat tahajudnya ataupun qiyamul lailnya itu
Beberapa ulama keterangan dari Siti Aisyah kebanyakan 11 rakaat ataupun 13 rakaat. Mungkin 11 rakaat tahajud dan witirnya, yang 2 rakaat tadi itu adalah salat pembuka, maka 13. Kaiman binullah. Jadi Rasulullah berapa lama waktu Rasulullah itu salat qiyamul lail ataupun tahajud? Jadi Rasulullah itu lamanya tahajudnya itu adalah selama sepertiga malam. Jadi kalau dihitung sepertiga malam itu antara 4 jam ataupun 3 jam. Kalau dari jam 6 sampai jam 6, sampai jam 4 ataupun jam setengah 5 itu sekitar 3 jam. Jadi Rasulullah itu kalau salat tahajudnya itu selama 4 jam. Dari jam 11 itu sampai menjelang subuh, berarti sepertiga malam. Itu Allah sampai jam 2 ataupun bisa jadi sampai jam 3 malam ketika Rasulullah hampir kebanyakan jam 2 malam sholat tahajudnya. Bisa jadi ketika Rasulullah itu merasa menikmati ataupun memperpanjang sholatnya, bisa jadi 1 rakaat itu sampai 1 jam. Karena mungkin bacaan suratnya yang panjang. Berarti ketika 1 jam itu Rasulullah SAW melaksanakan hanya 1 rakaat, berarti selama 4 jam Rasulullah hanya melaksanakan 4 rakaat saja. Tahajudnya mungkin ditutup dengan witir, karena witir itu adalah salat yang ringan. Tadi ditambah lagi 2, berarti 2 ditambah 4, 6 ditambah 3, sekitar 9. Berarti kalau Rasulullah ingin memperpanjang suratnya. Tapi kalau Rasulullah suratnya pendek, bisa jadi itu dibagi sekitar 11. Surat-suratnya pendek. Mungkin ya pendeknya Rasulullah SAW ketika tahajud itu berapa juz ataupun berapa juz. Karena setiap harinya itu hampir habis 30 juz. Alhamdulillah, itulah yang dilaksanakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini hanya motivasi saja, ini hanya informasikan saja, ini hanya suatu keilmuan saja. Adapun kita saya pun masih tetap berusaha, walaupun hanya mampu melaksanakan tahajudnya 2 rakaat ditutup dengan 3 witir, 4 rakaat ditutup dengan 3 witir. Walaupun suratnya itu beda dengan Rasulullah, hanya kebanyakan dengan surat-surat paling panjang yang tahu, seperti surat Wadduha, Atin, dan lain-lain. Itulah mungkin kemampuan kita. Yang penting kita menjadikan suatu bahan ilmu dan motivasi, dan menjadikan suatu ya setidaknya motivasi bagi kita, supaya kita tetap bisa terbangun di malam hari dan kita bisa qiyamul lail. Qiyam itu adalah berdiri, lail itu malam. Berdiri di malam hari, bukan berarti hanya berdiri saja lalu tidur lagi. Nah, dari jam 11 sampai sekitar jam 2 Rasulullah terus melakukan yang disebut dengan aktivitas di malam hari ya. Aktivitas salat tahajudnya. Padahal sampai ketika ada istrinya melihat Siti Aisyah terkhusus lagi sholat, masih tetap dari jam 11, jam 1 masih tetap sholat. Begitu lamanya Rasulullah ketika sholat tahajud, bukan berarti banyak jumlahnya ataupun sedikit jumlahnya, mungkin bacaan-bacaannya. Ketika Rasulullah memendekkan surat-suratannya, bisa jadi sholat tahajudnya itu sampai 23, tapi sampai ketika sepertiga malam. Jadi intinya itu waktu yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu sepertiga malam. Bukan di sepertiga malam, tapi selama sepertiga malam itu Rasulullah melaksanakan sholat qiyamul lail. Jadi dari jam 11 sampai sekitar jam 2. Nah, Alhamdulillah, itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun di manakah ketika Rasulullah itu melaksanakan sholat qiyamul lailnya, hampir kebanyakan Rasulullah itu di rumahnya. Karena rumahnya dengan masjid itu nempel gitu. Jadi kamarnya Rasulullah SAW, jadi ukurannya rumahnya Nabi Muhammad SAW itu lebar 4 meter, panjangnya 5 meter, berarti sekitar 20 meter persegi.
yang dimana pintu ke satu utamanya itu langsung ke masjid, dan dari pintu pertama itu menuju ke kamarnya. Dan ketika mau menuju ke ruang tamu itu harus melewati kamarnya Rasulullah SAW. Kalau ada tamu yang akan masuk, terutama tamu ikhwan. Dan pintunya itu ada dua, ada di dekat pintu yang berhubungan dengan masjid itu, pintu yang satu utama yang tempat masuknya seorang laki-laki, dan ada di pinggir itu ada pintu yang kedua itu untuk akhwat ataupun perempuan yang tamu, dan selalu diarahkan ke tengah tamu, ke ruang tamu. Dan menuju ruang tamu itu melewati yang disebut dengan kamarnya Rasulullah, tapi ada sekat. Oke, alhamdulillah. Dan kali-kali pun Rasulullah selalu qiyamulailnya, salat malamnya itu, tahajudnya itu di masjid, karena tinggal buka pintu kamarnya langsung ke masjid. Dan ketika di masjid, tidak jarang juga, sering juga di masjid, tapi kebanyakan hampir di rumah. Selalu bertemu dengan para sahabatnya. Jadi para sahabatnya mungkin qiyamulail sama Rasul pun qiyamulail. Pernah ketika salah satu sahabat ingin ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW di qiyamulail, ternyata begitu panjang itu suratnya, sampai-sampai si sahabat itu menduga-duga mungkin ini takbir, tapi Rasulullah terus menambah suratnya, menyambung lagi suratnya, sehingga berikutnya sahabat itu tidak ikut berjamaah karena khawatir sholatnya tidak khusyuk karena selalu menduga-duga ini mau takbir, ternyata belum. Begitu lamanya ketika bacaan satu rakaat bagi Rasulullah, karena ada suatu riwayat sampai selama sepertiga malam itu hanya 4 rakaat, berarti ketika 4 rakaat itu satu rakaat itu 1 jam. Wah, begitu lamanya berdiri Rasulullah SAW ketika qiyamulail. Berarti begitu panjangnya surat yang dibaca. Ya, mungkin panjangnya dibaca itu bukan seperti kita Bismillahirrahmanirrahim, begitu tartilnya mungkin. Alhamdulillah. Sampai ketika dilihat oleh para sahabat, Rasulullah tetap masih sholat. Ya Allah, itu mungkin selama sepertiga malam yang dilakukan Rasulullah dari jam 11 sampai jam 2 malam. Dan ketika setelah sholat tahajud, Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berarti dari sekitar jam 2 menuju ke sholat subuh, selalu istirahat, tertidur. Dan karena setelah nanti adzan subuh sampai Bilal itu ke masjid beradzan, ya Rasulullah bangun dan melaksanakan qobla subuh. Itu sudah refresh, karena setelah tadi tahajud di antara sepertiga malam itu istirahat dengan tidur, refresh setelah bangun. Jadi jam 2 ataupun dari jam 3 sampai jam 4, setengah 5, setengah 1 jam setengah istirahat Rasulullah, tertidur, bangun, mau menjelang ke subuh, lalu refresh lagi, kembali refresh. Itu yang sering dilakukan oleh, beda dengan ketika kita selalu bergadang gitu dari jam 9 ataupun dari malam terus pas waktu subuh jam 3 sore, itulah mungkin salah pola tidur bagi kita. Makanya ketika siang hari, ketika mau kerja mencari rezeki, puyeng mata tuluh di tempat kerja nunutan. Nah, itu rekan saya yang selalu nunutan. Alhamdulillah. Tapi kali-kali Rasulullah itu selama setelah tahajud dari sepertiga malam itu, walaupun tidak tidur, selalu kadang-kadang bercumbu dengan istrinya. Ya, seperti halnya melakukan suami dan istri gitu, seperti itu. Jadi Rasulullah itu kebanyakan ketika bercumbu dengan istrinya itu setelah tahajud menjelang subuh, berarti dari jam 2 sampai jam 3. Karena kalau dilihat emang ya mungkin jadi ketika lamun siang kene mungkinnya, tapi tidak di suatu diharamkan atau tidak boleh, kan silakan saja gitu, walaupun dari jam setelah Isya gitu berhubungan. Tapi Rasulullah itu kenapa setelah tahajud? Karena menjaga mungkin junubnya, karena menjaga junub gitu. Jadi tidak sampai dibawa tidur gitu. Tapi tidak apa-apa,
walaupun dari jam 9 gitu melakukan suami istri, ya walaupun tidak mandi junub, supaya tidak terlalu terbawa gitu, junubnya wudhu saja, wudhu kita sholat. Dan kebanyakan Rasulullah itu melakukan setelah subuh, setelah sholat tahajud dengan junub. Tapi kadang-kadang juga Rasulullah tidur karena supaya refresh. Itulah yang selalu dilaksanakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW selama dari jam 11 sampai jam menjelang subuh. Insya Allah nanti ketemu lagi dengan Asdad Channel di kajian berikutnya jam 2 ataupun dari jam menjelang subuh sampai berikutnya. Apa sih aktivitas Rasulullah SAW selama 24 jam? Cukup sekian. Benarnya dari Allah, kekurangannya saya pribadi mohon maaf. Ini hanya sebagai motivasi saja. Tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Mudah-mudahan kita tergugah walaupun kita hanya bisa melaksanakan tahajud dengan 2 rakaat ditutup dengan witir dan suratnya yang pendek, tapi itu ada suatu motivasi yang sangat baik. Pesan Kang Asda adalah perbaiki pola tidur. Itu yang dianjurkan Rasulullah SAW. Sekian. Islam tetap yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.